Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada. Sabda Setia kembali hadir pada hari Jumat 23 Mei 2025 dengan tema Sukacita, yang didasarkan pada bacaan firman Tuhan hari ini, Injil Matius 5 ayat 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sepekan sudah Tuhan, kami telah merenungkan tema sukacita berdasarkan khotbah di bukit. Hari ini kami akan sampai pada langkah pamungkas menuju kebahagiaan menurut pemahaman dan penafsiran Tuhan, firman Tuhan. Berkatilah agar kami dapat mengerti dengan baik dan melaksanakan dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang baik, nats firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 5 ayat 9 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang baik, Bapak Ibu semua, judul renungan hari ini adalah langkah pamungkas menuju bahagia. Kita sudah berjalan kira-kira 5 hari, 6 hari ya untuk merenungkan firman mengenai langkah-langkah menuju kebahagiaan, dan hari ini kita sampai di langkah terakhir Bapak Ibu Saudara, dan hari ini kita diingatkan untuk ternyata menuju kebahagiaan dibutuhkan banyak kedewasaan untuk menjadi pembawa damai. Seseorang pembawa damai bukan hanya orang yang berdiri di antara dua orang yang sedang bertengkar dan memisahkan mereka. Seorang pembawa damai adalah seseorang yang dapat mengubah suasana. Saudara yang baik, dalam berbagai ilustrasi yang dapat kita jumpai di sana dan di sini di media online, ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa di dunia ini ada dua jenis orang. Yang pertama orang termostat, dan yang kedua orang termometer. Bapak Ibu Saudara yang dekat dengan dunia medis mungkin akrab dengan istilah ini. Termometer mencerminkan suasana ruangan ya. Jika ruangan dingin, maka termometer akan menunjukkan dia dingin. Jika ruangan panas, maka termometer akan juga menunjukkan suhu yang tinggi. Sedangkan termostat itu adalah sebuah alat untuk mengubah temperatur ruangan. Kalau panas dibuat sesuai, kalau terlalu dingin dibuat hangat supaya sesuai dengan pengguna ruangan, kebutuhan mereka. Nah, pernahkah saudara berada di ruangan yang semua orangnya bersikap negatif, mengeluh, serba salah apa-apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita utarakan, kita sampaikan, kita bicarakan. Kemudian tiba-tiba bayangkanlah ada seseorang termostat yang masuk dan kemudian orang berkata, "Oh, kami tidak pernah berpikir seperti itu. Bagus juga. Iya ya, enak ya kalau begitu. Oh, ini pemikiran atau cara bicara yang keren. Mengademkan semuanya, seneng deh kalau ada itu." Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini diketahui bahwa orang-orang di dunia ada yang begitu selaras dengan Tuhan yang dikatakan sebagai pembawa damai tersebut. Gitu ya. Membawa damai, menyelaraskan hubungan. Gitu ya. Mereka orang-orang yang menjaga kehidupan saleh. Kemudian mereka juga banyak kali berhadapan dengan berbagai tantangan, tetapi banyak kali dalam tantangan-tantangan tersebut mereka mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan bagi diri mereka karena karakter mereka yang seperti apa, yang mau menjaga keselarasan hubungan dengan Tuhan, mau yang baik demi dan untuk Tuhan. Nah, jika saudara berada dalam posisi yang sama dengan orang-orang ini, saudara,
teruslah melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan tersebut. Karena saudara dikatakan akan memiliki warisan di surga. Dan itu janji Tuhan loh, Bapak Ibu Saudara. Ketahuilah bahwa orang-orang seperti itu dan atau kita semua yang berada dalam situasi-situasi untuk menyelaraskan, membawa damai Allah, itu akan menolong orang mencapai kebahagiaan. Kita pun sendiri memperkenalkan kebahagiaan, kedamaian melalui Yesus Kristus untuk lingkungan kita di mana kita ada. Saudara yang baik, sampai di sini tibalah kesimpulan kita mengenai langkah terakhir kita menuju bahagia. Menyadari semua berkat kebahagiaan itu berasal dari Tuhan dan dari hubungan dengan Tuhan, ya, dari langkah pertama sampai langkah pamungkas hari ini. Dan untuk langkah pamungkas hari ini, titik poin beratnya adalah di keselarasan, menjadi pembawa damai, menyelaraskan apa yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Ketika seseorang selaras hubungannya dengan Tuhan, maka akan terpancar keselarasan itu kepada sesama. Tuhan memberkati, jadilah pembawa damai. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami memanjatkan puji syukur kepadamu untuk berkat-Mu kami dapat merenungkan firman hari ini. Berkatilah kami semua agar dalam kebutuhan kami masing-masing Roh Allah bekerja, berbicara kepada kami, mengartikan lebih dalam, dan kami dibuat mampu untuk melakukan kebenaran firman dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Salam setia, susah enak, tetap ingat Allah.